Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang sumber bunyi, khususnya nada pada dawai dan pipa organa. Bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Ini contoh bagaimana orang bermain gitar sehingga menghasilkan bunyi dari dawai yang bergetar. Kemudian juga di sini ada orang memainkan alat musik tiup, di mana ada kolom udara yang menghasilkan bunyi juga. Baiklah, kita awali yang pertama, bagaimana cara menentukan cepat lambat gelombang pada sebuah dawai. Ini dilakukan percobaannya yang dikenal dengan percobaan Melde. Nah, di sini ada alat penggetar gelombang atau vibrator, kemudian ini tali, lalu kemudian ini ada beban gantung, ya. Nah, ketika di sini bergetar, maka tali akan bergetar sehingga terbentuk gelombang stasioner. Nah, dari penggetar kita bisa menentukan frekuensinya, kemudian dari gelombang stasioner kita bisa menentukan panjang gelombangnya, dari talinya kita bisa menentukan massa persatuan panjang tali atau disebut dengan mu. Kemudian dari beban gantung kita bisa menentukan berat beban gantung dan merupakan tegangan talinya. Nah, dari percobaan ini diperolehlah cepat rambat gelombang pada dawai. V sama dengan akar F per mu, atau V sama dengan akar F per M kali L, atau V sama dengan akar F dibagi dengan Rho kali dengan A. F-nya adalah gaya tegangan tali atau dawai, satuannya Newton. Mu atau M per L massa persatuan panjang, satuannya kilogram per meter. Kemudian M-nya massa tali, satuannya kilogram. L-nya panjang tali, satuannya meter. Rho adalah massa jenis tali, satuannya kilogram per meter kubik. Dan A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Baiklah, kita lihat contohnya. Ya. Nah, ini ada soal UMPTN tahun 95. Tali yang panjangnya 5 meter bertegangan 2 Newton digetarkan sehingga terbentuk gelombang stasioner. Jika massa talinya 6,25 kali 10 pangkat min 3 kg, maka cepat rambat gelombang di tali adalah berapa meter per sekon. Nah, penyelesaiannya kita lihat di sini. Tinggal memasukkan saja ke persamaan V sama dengan akar F per M kali dengan L. F-nya tegangannya 2 Newton, kemudian L-nya 5 meter, dan ini massa talinya. Jadi tinggal masukkan saja. Nah, maka akan diperoleh hasilnya adalah 40 meter per sekon. Kemudian contoh nomor 2. Ini soal ujian masuk perguruan tinggi tahun 2000 ya. Kawat untuk saluran transmisi listrik, masanya 40 kg, diikat antara dua menara tegangan tinggi yang jaraknya 200 meter. Salah satu kawat dipukul oleh teknisi yang berada di salah satu menara sehingga timbul gelombang yang merambat ke menara yang lain. Jika gelombang pantul terdeteksi 10 sekon, maka tegangan kawat adalah berapa Newton? Penyelesaiannya bisa kita lihat. Nah, dari persamaan V sama dengan akar F per M kali L, maka untuk menentukan F, kita gunakan persamaan V kuadrat kali M dibagi dengan L. Nah, jadi ini dikuadratkan dulu, nanti dapat F-nya kan? Persamaannya seperti ini. Nah, kemudian untuk V-nya sendiri adalah jarak dibagi waktu, jarak tempuh. Nah, karena di sini gerakannya bolak-balik, sepanjang kawat, ya, kawatnya panjangnya 200 meter, berarti jarak tempuhnya menjadi 200 tambah 200, karena gerakannya bolak-balik. Ya, sehingga V-nya bisa dituliskan menjadi 400 per 10. Jadi kenapa 400? Karena bolak-balik 200 dan 200. T-nya 10 detik, kemudian M-nya 40 kg, ini L-nya panjang talinya 200 meter. Maka diperoleh hasilnya 320 Newton. Nah, berikutnya kita masuk nada pada dawai.
kita lihat, kalau sebuah dawai dipetik, maka dia akan bergerak bolak-balik. Nah, jika gerakannya seperti ini, maka akan terbentuk pola setengah gelombang. Ini terdiri dari simpulnya 2, kemudian di tengah-tengahnya perutnya 1. Maka ini yang disebut dengan nada dasar. Nada dasar berarti pada tali terbentuk setengah gelombang, maka satu gelombangnya sama dengan 2L. Nah, frekuensi nada dasar tentu saja adalah V dibagi lambda nada dasar. Nah, tadi lambdanya adalah 2L, jadilah sedangkan V-nya adalah akar F per mu. Jadi, bisa ditulis 1/2L akar F per mu. Kemudian kalau dipetik menghasilkan pola gelombang seperti ini, ya. Oke, maka di situ akan terbentuk 2 perut dan 3 simpul. Di sini perutnya, kemudian ini simpulnya 1, 2, 3. Nah, ini yang disebut dengan nada atas pertama, maka terbentuklah satu gelombang. Jadi lambda 1 sama dengan L, frekuensi nada atas pertama adalah V per lambda 1, berarti V per L atau 1/L akar F per mu. Kemudian kalau dipetik terbentuk pola gelombang seperti ini, ya. Maka terbentuk 3 perut dan 4 simpul, ya. Maka ini yang disebut dengan nada atas kedua, maka terbentuk 1/2 gelombang atau 3/2 lambda. Maka lambdanya 2/3L, F2-nya adalah Pi per lambda 2 atau 3Pi per 2L atau 3/2L akar F per mu. Kesimpulannya, ya, yang pertama jumlah perut dengan jumlah simpul. Nah, jumlah simpul sama dengan jumlah perut tambah 1. Jadi kalau nada dasar kan perutnya 1, simpulnya 2. Nada atas pertama perutnya 2, simpulnya 3, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian frekuensi nadanya F ke N itu sama dengan N plus 1 kali V per 2L. N-nya dimulai dari angka 0. Jadi kalau nada dasar ini 0 ya, berarti Pi per 2L. Kalau nada atas pertama N-nya 1, berarti jadi ini 2 ya, 2/2 jadi Pi per L. Nada atas kedua, berarti ini 2 tambah 1 jadi 3, 3 Pi per 2L, dan seterusnya. Ya. Atau V-nya diganti menjadi akar F per mu. Kemudian perbandingan frekuensinya, nada dasar, nada atas 1, nada atas kedua. Ya. Ini kan tadi Pi per 2L, 2Pi per 2L, 3Pi per 2L, jadi 1/2 banding 3. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada soal UMPTN tahun 97. Nah, dawai panjangnya 90 cm bergetar dengan nada atas pertama berfrekuensi 300 Hz. Maka, ini ada 1, 2, 3, 4, mana yang benar ya. Nah, jadi untuk nada atas pertama, V itu sama dengan lambda 1 kali F. Nah, lambda 1-nya kan sama dengan L. Maka cepat rambatnya menjadi 0,9 kali 300, 270 meter per sekon. Perbandingan frekuensinya tadi F0, F1, F2 perbandingannya 1, 2, dan 3. Nah, jadi antara F1 dan F2 adalah 2/3. Ya, F1-nya 300, F2-nya dicari, sama dengan 2/3, maka F2-nya adalah 450 Hz. Kemudian perbandingan frekuensi nada dasar dengan nada atas pertama adalah 1/2. Nah, F1-nya 300, maka diperoleh F0-nya adalah 150 Hz. Kemudian panjang gelombang, karena ini adalah nada atas pertama, berarti lambda 1 sama dengan L, sama dengan 90 cm. Jadi yang benar hanya pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Jadi jawabannya B. Contoh yang kedua, ini soal UMPTN tahun 94 ya. Nah, dawai menghasilkan nada dasar F, dipendekkan 8 cm tanpa mengubah tegangan, dihasilkan frekuensi 1,25 F.
Jika dawai dipendekkan 2 cm lagi, maka frekuensi yang dihasilkan adalah berapa F. Nah, untuk nada dasar tadi dirumuskan F0 sama dengan 1/2L akar F per mu. Ini yang dirubah hanya panjangnya saja, sehingga hubungan antara F0 dengan L itu berbanding terbalik. Maka bisa dituliskan, pada saat frekuensi nada dasarnya 1,25 F, ya panjangnya dipotong, ya kan, 8 cm. Nah, ini berbanding terbalik. Jadi ketika nada dasarnya F, panjangnya L kan. Kemudian kalau dipotong 8 cm menjadi 1,25 F. Ini berbanding terbalik posisinya. Maka dari sini kita bisa menentukan nilai L-nya. Ya, F-nya bisa dicoret, maka diperolehlah L-nya adalah 40 cm. Kemudian ditanya, kalau dipendekkan lagi 2 cm lagi, maka frekuensinya berapa? Kita sebut saja F0 yang ketiga. Nah, jadi kalau dipendekkan 2 cm menjadi berarti berkurangnya jadi 10 cm. Asalnya dipotong 8, sekarang dipotong 2. Nah, L-nya sudah ada 40 cm, tinggal kita masukkan saja. Ya, 40, ini 40 ya. Jadi F0-nya 4/3 F, atau 1,33. Kemudian contoh soal yang ketiga. Ini soal seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2007. Ya. Pada percobaan gelombang pada sutas kawat baja memiliki frekuensi nada dasar 400 Hz. Frekuensi nada dasar kawat baja B yang massa jenis, panjang, dan tegangannya sama dengan yang dimiliki kawat baja A, tetapi diameternya 2 kali kawat baja A adalah berapa Hz? Oke, jadi nada dasar tadi sama ya rumusnya. Nah, karena di sini diketahuinya adalah diameter, maka kita gunakan rumusnya 1/2L akar F per rho kali A, dan A-nya adalah 1/4 pi D kuadrat. Kalau kita masukkan kan seperti ini jadinya. Nah, di sini hubungannya antara frekuensi yang dipengaruhi oleh diameter. Kalau keluar kan dari akar jadi D. Maka berarti F0 itu berbanding terbalik dengan D. Sehingga cukup kita menggunakan rumus perbandingan terbalik. Jadi F0B banding F0A sama dengan diameter A banding diameter B. Nah, diameternya adalah 2 kali A yang B itu. Maka dituliskan 2DA di sini ya. Nada dasar kawat A-nya adalah 400. Ini DA-nya coret, maka diperoleh F0B-nya adalah 200 Hz. Kemudian contoh yang keempat, soal seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2006. Nah, pada percobaan gelombang tali terbentuk 4 buah perut dan 5 buah simpul gelombang ya. Ketika beban pada tali adalah A kilogram. Jika pada percobaan tersebut beban diubah menjadi 4A, maka banyaknya perut dan simpul yang terbentuk agar diperoleh frekuensi yang sama dengan sebelumnya adalah berapa. Nah, ini kata kuncinya adalah frekuensinya sama, kemudian ada 4 perut dan simpul. Kemudian di sini massa bebannya berubah dari A menjadi 4A. Baiklah, kita lihat persamaannya ya. Nah, jadi ini 4 perut 5 simpul berarti menunjukkan itu nada atas ketiga. Nah, di mana tegangan talinya sama dengan M kali G. Nah, M-nya sama dengan A kali dengan G. Kemudian sekarang tegangan talinya diganti menjadi 4A kali G. Nah, karena masanya jadi 4A, maka jumlah perut dan simpulnya menjadi ada berapa? Nah, ini rumus nada ke N. Ya, nada ke N itu N plus 1/2L akar F per mu. Nah, frekuensinya sama. Oke, kita tuliskan seperti ini. Nah, ya. Jadi di sini kan hubungannya antara tegangan yang diubah-ubahnya dengan nada keberapa, berarti N plus 1-nya. Nah, ini L-nya tetap, mu-nya juga tetap. Jadi tinggal kita tuliskan N plus 1 akar F ya. Ini posisi awal dengan posisi akhir sama karena frekuensinya sama. Nah, yang pertama nada atas ketiga, jadi N-nya 3. Ya, kita masukkan seperti ini jadinya. Nah, jadi N-nya 3, lalu F-nya adalah A kali G.
Yang ini ditanya N-nya N keberapa? Nah, tegangannya jadi 4 Ag. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kan berarti 4. Ag-nya dicoret ya. Nah, akar 4 kan jadi 2. Nah, ya kan? Jadi 4 sama dengan 2N plus 2. Kan kali N plus 1. Diperoleh N-nya 1. Berarti ini menunjukkan nada atas pertama. Nah, nada atas pertama terdiri dari 2 perut dan 3 simpul. Maka jawabannya adalah A. Berikutnya kita masuk ke pipa organa. Nah, ini adalah sumber bunyi yang lainnya. Ada pipa organa terbuka dan ada pipa organa tertutup. Nah, kalau kolom udara terbuka seperti ini pola gelombang yang terbentuknya. Nah, seperti ini ya. Ini yang kita sebut sebagai nada dasar. Jadi pada nada dasar itu terbentuk ada 1 simpul dan 2 perut. Nah, berarti L-nya adalah setengah lambda. Lambdanya berarti 2L, berarti F0-nya menjadi pi per lambda 0 atau pi per 2L. Kemudian kalau terbentuk pola gelombang seperti ini pada kolom udaranya, ya, nah, maka ini terbentuk 2 simpul dan 3 perut. Berarti ini yang disebut dengan nada atas pertama dan terbentuk 1 gelombang. Kemudian F1-nya pi per lambda 1 atau pi per L. Lalu yang berikutnya, kalau pola gelombangnya seperti ini, maka terbentuklah 3 simpul dan 4 perut. Ini yang kita sebut sebagai nada atas kedua. Berarti terbentuk 1,5 gelombang. Ya, 1 gelombangnya 2 per 3L. Maka frekuensi nada atas kedua adalah pi per lambda 2 atau 3 pi per 2L. Jadi persis sama dengan pada dawai. Hanya perbedaannya di jumlah simpul dan jumlah perut. Ini simpulnya 1, perutnya 2. Nah, kalau di dawai, nada dasar itu kan ada 1 perut, 2 simpul kebalikannya. Ya. Maka kesimpulannya bisa kita tuliskan seperti ini. Yang pertama, jumlah simpul dengan jumlah perut. Jumlah perut lebih banyak dibandingkan jumlah simpul berbeda 1. Jadi kalau nada dasar, simpulnya 1, perutnya 2. Nada atas pertama, simpulnya 2, perutnya 3, dan seterusnya. Kemudian frekuensi nadanya, ya sama ya seperti pada dawai, N plus 1 kali pi per 2L. Di mana N-nya mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga. Lalu perbandingan frekuensinya juga sama, 1:2:3. Kemudian pipa organa yang tertutup. Ya, pipa organa tertutup berarti tertutup sebelah. Nah, ini pola gelombang yang terjadi. Nah, ini yang kita sebut sebagai nada dasar. Maka terdiri dari 1 simpul dan 1 perut. Jadi jumlah simpul dengan perutnya sama. Ini terbentuk 1/4 gelombang untuk nada dasar. Maka lambda 0-nya 4L, F0-nya pi per lambda 0 atau pi per 4L. Kemudian kalau pola gelombangnya seperti ini, terbentuk 2 simpul dan 2 perut. Ini yang disebut sebagai nada atas pertama. Berarti L-nya terbentuk 3/4 gelombang. Nah, lambdanya berarti 4/3L. Frekuensi nada atas pertama pi per lambda 1 menjadi 3 pi per 4L. Lalu berikutnya, ini pola gelombang yang ketiga. Nah, terbentuk 3 perut dan 3 simpul. Ini yang kita sebut sebagai nada atas kedua. L-nya 5/4 lambda 2, lambda 2-nya 4/5L. Ya. Maka frekuensi nada atas kedua adalah pi per lambda 2 atau 5 pi per 4L. Kesimpulannya, jumlah perut dan jumlah simpul sama. Kemudian frekuensi nadanya 2N plus 1 kali pi per 4L. Ya. Perbandingan frekuensinya adalah 1:3:5. Nah, itu untuk pipa organa yang tertutup.
Baik, kita lihat contoh soalnya. Ini ada soal SPMB tahun 2005. Sebuah seruling yang memiliki kolom udara terbuka pada kedua ujungnya memiliki nada atas kedua. Dengan frekuensi 1700 Hz, cepat rambat bunyi di udaranya adalah 340 meter per sekon, maka panjang seruling mendekati angka berapa? Nah, jadi di sini nada atas kedua. Ya, nada atas kedua, maka rumusnya F2 itu 3pi per 2L. Oke, jadi F2-nya 1700, 3 kali 340 per 2L. Maka diperoleh nilai L-nya 0,3 meter atau 30 cm. Contoh nomor 2, ini soal UMPTN tahun 97. Pipa organa terbuka nada atas kedua dihasilkan panjang gelombang sebesar X, dan pada pipa organa tertutup nada atas kedua dihasilkan panjang gelombang sebesar Y. Bila kedua pipa panjangnya sama, maka Y banding X adalah berapa? Nah, penyelesaiannya nada atas kedua pipa organa terbuka, ya POB. Ini ya, lambdanya adalah 2/3L. Nah, tadi lambdanya sama dengan X. Kemudian nada atas kedua pipa organa tertutup, POT. Nah, lambda 2-nya adalah 4/5L, sama dengan Y. Maka Y banding X adalah 4/5L banding 2/3L. L-nya coret, maka diperoleh hasilnya 6/5. Contoh ketiga, ini soal tahun 2006. Ya. Gelombang bunyi terjadi dalam tabung berisi udara yang tertutup pada ujungnya yang lain, panjang tabung 90 cm. Tabung dapat beresonansi dengan berbagai frekuensi dan frekuensi terendahnya adalah 75 Hz. Laju rambat bunyi di udara adalah berapa? Baik, kita lihat penyelesaiannya. Untuk resonansi terjadi, ya. Nah, tabungnya seperti ini. Jadi berarti salah satunya tertutup oleh cairan, sehingga kalau ini kita gunakan pola pipa organa tertutup, ya. Resonansinya kan 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tadi cepat rambatnya dan frekuensi terendah. Nah, frekuensi terendah itu diperoleh ya nada dasar berarti ya. Jadi pi per 4L. Oke, jadi N-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan F0-nya 75, V-nya dicari, dan L-nya 0,9 meter. Maka diperoleh V-nya adalah 270 meter per sekon. Kemudian contoh yang keempat, ini soal SPMB tahun 2007, ya. Nah, kita lihat soalnya, sebuah pipa organa memiliki resonansi berturut-turut pada frekuensi 136 Hz, 272 Hz, 408 Hz, dan seterusnya. Pipa organa tersebut adalah, nah, terbuka atau tertutup, dan berapa panjangnya. Oke, nah, kita lihat perbandingan frekuensinya 136, 272, 408. Berarti perbandingannya adalah 1:2:3. Nah, berarti ini adalah pipa organa terbuka. Ya. Oke. Nah, kita misalnya ambil yang nada dasarnya pi per 2L. Berarti yang 136 ini adalah nada dasar. Jadi tinggal kita tuliskan 136, 340 per 2L, maka diperoleh L-nya adalah 1,25 meter. Jadi jawabannya berarti yang A. Ya, terbuka kedua ujungnya. Berikutnya adalah soal SIMAK UI tahun 2009, ya. Seutas kawat yang panjangnya 5 meter dan kerapatan linearnya 1,6 gram per meter direntangkan dan dilekatkan kedua ujungnya sedemikian sehingga tegangannya 64 Newton. Pada kawat ini dihasilkan gelombang berdiri dengan 5 simpul di antara keduanya. Di dekat kawat tersebut terdapat sebuah pipa berpenampang kecil yang memiliki piston yang dapat bergerak. Gelombang berdiri pada kawat menghasilkan resonansi
pada pipa ketika posisi piston 2,125 meter dari ujung pipa yang terbuka. Nah, jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per detik, tentukan tingkat nada harmonik bunyi yang dihasilkan pada pipa. Nah, kita lihat ini gambarannya ya. Pertama yang diketahuinya panjang kawat, mu, dan F. Kemudian panjang pipa dan kecepatan bunyi di udara. Nah, tadi disebutkan terdapat 5 simpul di antara kedua ujungnya. Nah, kalau ini ujung-ujungnya, kiri dan kanan, ada 5 simpul. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Lalu di bawahnya ada kolom udara, ini ada piston yang bisa bergerak. Nah, kemudian terjadi resonansi. Ya. Nah, gelombang terdiri dari 7 simpul berarti ya, karena ujungnya ada satu simpul, jadi seluruhnya 7. Di antaranya ada 5, kan di tengah-tengahnya. Nah, jadi berarti itu menunjukkan nada atas ke-4. Berarti resonansi terjadi pada kawat frekuensi nada atas ke-4 dan pada pipa organa tertutup berarti ini ya, tertutup. Itu adalah nada ke-N. Nah, kita belum tahu. Baiklah, kita tuliskan persamaannya. Nada atas ke-4 berarti 3pi per L. Kemudian untuk piston ini, nah karena dia pipa organa tertutup berarti 2N plus 1 kali pi per 2L. L piston ya, L yang ini. Kalau yang ini L kawat, ini ke sini ya. Oke. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Nah, P-nya diganti jadi F per mu untuk kawat. Ya. Oke. Tinggal kita masukkan angkanya. 3 per L-nya 5, F-nya 64 Newton. Lalu mu-nya 1,6 kali 10 pangkat min 3. Ya, karena ini gram satuannya. Kemudian ini 2N plus 1. Cepat rambat bunyinya 340. Lalu panjang kolom udaranya atau pipanya 2,125. Ya. Maka diperolehlah nilai N-nya sama dengan 1. Berarti ini nada atas pertama. Maka jawabannya adalah B, nada atas ke-1. Ya, demikianlah materi tentang sumber bunyi pada dawai dan pipa organa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.